Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buyek Channel nih teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas nih sistem kerja dari sebuah kulkas, dimana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas nih sistem kerja dari LED TV dari dasar sampai mahir. Saya harapkan kalian terus support channel ini dengan like, komen, dan subscribe kalian. Di sini teman-teman, di waktu weekend ini tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar supaya memahami. Ini kita beda ini ya materi ya. Sebelumnya saya membahas tentang LED TV. Kali ini saya akan membahas untuk kalian semua sistem kerja kulkas satu pintu. Kalau bagian dalam kalian sudah tahu lah, pastikan ada sebuah evaporator, dimana pipa evaporator itu sebagai pendingin ya, untuk kita letakkan biasanya es, makanan, dan lain sebagainya. Jadi kebetulan kulkas ini adalah kulkas merek General yang udah cukup lama. Di sini kalian bisa lihat kalau kulkas biasanya dia di belakangnya itu terdapat modelnya, dan juga biasa ada sistematik kerja diagramnya, dan juga kadang ada menampilkan untuk inverter error-errornya ya teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan, coba kalian cek indikasi andai kata kulkas yang kalian pegang itu inverter, coba kalian cek permasalahan apakah ada error atau tidak. Jadi saya harapkan untuk kalian semua maupun pemula yang ingin paham tentang sebuah sistem pendingin, kalian harus terlebih dahulu memahami ini. Ini adalah sebuah kompresor. Kompresor ini dialah yang berfungsi sebagai memompa freon ya teman-teman. Ada yang bilang juga obat, tapi yang pastinya dia freon refrigerant, sehingga dia bersirkulasi dapat menghasilkan dingin pada evaporator yang di bagian dalam. Jadi coba kita lihat dulu ya yang di evaporatornya. Ya nih, nah itu ya, yang di dalam itu yang ada beban itu dia yang ada es, ini es, ini pipa evaporator namanya teman-teman, sebagai pipa pendingin. Dan di situ nanti biasa ada switch lampu, nah itu ada switch lampu. Jadi kalau pintunya dia ditutup, dia akan mati lampunya. Oke, di sini kita rapikan lagi kameranya. Ya. Jadi teman-teman, kompresor ini dia ada istilah PK. Ada kalau AC ada setengah PK, ada 1 PK. Kalau kulkas pun ada ya. Ada pipa kompresor 1/4, 1/6, 1/8. Kalau ini kompresornya 1/8. Karena kulkas satu pintu. Nanti kalau untuk data sheet kompresor kalian bisa cek aja nih di Google atau di referensi lainnya. Jadi kalau kulkas, ini saya berbagi tips kepada kalian. Kita memahami terlebih dahulu sistem kerjanya. Ini saya gambarkan juga nanti di samping ini ya. Oke, di sini. Jadi ini kan dia teman-teman kompresor. Ya kan, kompresor. Setelah dikompresor, dia akan ke sini nih. Ini namanya kalau istilah dalam teknik pipa suction. Pipa discharge, sorry. Pipa discharge. Ini discharge sebagai pipa tekan, tembak. Jadi di sini teman-teman, di kompresor ini dia piston. Piston yang mana dia bekerja, dia akan memompa nih. Langsung dia ke kondensor. Jadi kondensor ini kalau kalian pegang biasa hangat ya, panas. Setelah dari sini, ya kan, setelah dari kondensor, dia akan menuju ke sini nanti. Keluar di sini yang ada dibungkus ini dryer ya teman-teman. Setelah nanti ada dryer saringan, baru pipa kecil kapiler, baru dia masuk ke evaporator. Pipa yang dingin tadi baru dihisap, ini pipa suction namanya nih. Dihisap kembali seperti itulah. Jadi ini kita mengenal dulu ya teman-teman. Ini ada sebuah alat. Ini posisi lagi hidup nih teman-teman. Kalau kalian bisa dengar suaranya, pasti ada dengar suaranya ya. Ini ada PTC, ini ada overload. Yang atas overload, yang bawah PTC. Yang lebih besar PTC namanya ya. Sebagai berfungsi untuk starting mesin kompresornya. Jadi kalau mesin kompresor itu tidak hidup, sering sekali permasalahan di PTC-nya ini pecah karena voltase listrik. Di sini, kalian kalau mau mengukur ampere kompresornya, ampere itu mengetahui beban kerja dan juga freonnya. Di sini kalian bisa lihat terukur 0,7. Jadi gini teman-teman,
Kita bahas dulu sistem kerjanya ya. Nanti kita bahas tentang kerusakannya. Step by step, apabila kalian pahami secara menyeluruh, kalian mudah untuk menjadi teknisi yang profesional. Baik. Di sini saya akan gunakan sebuah papan seperti biasa. Papan edukasi ini namanya ya. Nah, ini agak coretan, agak nggak bisa hilang, saya minta maaf. Nanti kita kalau ada rezeki, kita akan ganti papan baru untuk kalian teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini kompresor. Ini kompresor yang berfungsi memompa freon ya. Ini pipa ke kondensornya teman-teman. Nah, ini kondensor. Baru nanti setelah kondensor, ini kondensor. Ini dryer, ini kapiler, ini evaporator, ini suction. Ini evap, ini kapiler, ini dryer. Jadi seperti inilah sistem sirkulasinya ya teman-teman. Kurang lebih. Jadi kalau kalian lihat ada di kompresor dia pipa kecil gini berlebih ini adalah pipa untuk pengisian freon dan juga kita adalah maintenance ya, perbaikan. Jadi kompresor ini bisa hidup, dia nanti ada menggunakan PTC dan overload. PTC sebagai starting untuk membantu start kerja pada kompresor. Ini kompresor ini nanti ada piston ya teman-teman, ada dinamo juga. Overload ini sebagai apabila terjadi over tinggi pada ampere ataupun listrik turun mengakibatkan ampere kompresor yang 0,7 tadi naik, maka secara otomatis dia akan memutus supaya mengamankan kompresor sehingga tidak rusak. Dan apabila nanti setelah 5 menit sudah stabil lagi, dia akan menyambung lagi secara otomatis. Tetapi kalau masih ada problem permasalahan yang mengakibatkan ampere yang 0,7 tadi naik menjadi contoh 3, 4, maka dia akan terus secara otomatis terputus. Tapi kalau kita biarkan, dia bisa putus secara permanen sehingga mengakibatkan kompresor tidak hidup. Jadi itu saya kasih sedikit masukan untuk kalian. Oke teman-teman, jadi ini saya akan berbagi tips. Banyak yang bertanya teman-teman sama saya, "Bang, bagaimana nih Bang, kulkas tidak dingin?" Di sini saya akan mengungkap tuntas semua permasalahan, baik dari permasalahan kecil maupun permasalahan yang besar. Itu sistem pemipaan saya harapkan kalian sudah hafal ya teman-teman. Udah kalian catat, ini saya rapikan lagi. Saya ganti menjadi sistem kelistrikan. Ini termostat, overload, kompresor, PTC, listrik, kompresor. Oke, ini dia ya. Ini secara simpel aja nih. Termostat. Ntar ya, saya catat dulu gini ya. Jadi gini teman-teman. Itu tadi kita bahas sistem dari pemipaan. Ini sistem kelistrikannya. Ini listrik PLN. Dia nanti langsung dulu ke termostat sebagai sensor suhu. Termostat ini sensor suhu yang ada pengaturan biasa di kulkas. Ini evapnya. Misalnya ini evapnya ya. Ini evap untuk kita ngisi makanan. Biasa ada putaran nih yang bisa maksimal, minimal. Itulah namanya termostat. Jadi kalau kalian kecilkan termostatnya ke sebelah kiri, arah berlawanan jarum jam, maka sampai bunyi tek gitu, maka dia akan memutus. Jadi aliran ke kompresor dia tidak ada ya teman-teman. Setelah dari termostat tadi, dia ke overload yang saya bilang tadi, sebagai apabila ampere tinggi dia akan mutus secara otomatis. Baru ini kompresor mesin, baru ini ada PTC untuk startingnya ya. Baru ini balik ke listrik. Ini L, ini N. Oke? Jadi gini. Contoh, misalnya kulkas kalian tidak hidup. Langkah apa yang akan kalian perbaiki atau apa yang akan kalian lakukan? Itu sebenarnya cukup mudah teman-teman.
tips dari saya, tips perbaikan, bukan sekedar hanya tebak-tebakan, tidak ya. Kita menganalisa secara sempurna dan juga secara profesional. Misalnya kulkasnya tidak dingin, kalian cok terlebih dahulu kulkasnya. Saya harapkan dalam perbaikan kulkas, kalian sudah memiliki alat yang namanya tang ampere ini, yang berfungsi mempermudah kalian dalam menganalisa sebuah permasalahan. Saat kalian cokkan kulkasnya, apabila tidak ada terdengar kalian respon apa-apa pada kompresor, tidak ada bunyi, tidak ada dengung, sama sekali diam, dan ampere hanya 0, tidak ada pergerakan, kalian pastikan dulu listrik. Ini kan bisa diukur nih teman-teman. Ini dia harus ada 220. Jadi antara titik ini, titik listrik yang di PTC, ya kan, dan titik listrik yang di overload kan sama nih teman-teman. Titik yang di PTC dia yang kabel putih. Titik kabel yang di overload ini dia warna hitam. Nampak ya? Jadi di sini tuh kalau kalian ukur pakai multitester, dia harus ada 220. Ngerti kan? Jadi kalau misalnya kompresor kalian gak ada respon, kalian ukur di situ tidak ada tegangan, kalian curigailah di bagian termostat ini, bisa jadi posisinya sedang off ke sebelah kiri yang kayak saya bilang. Maka dari itu coba kalian ke kanan kan. Tapi kalau udah kalian ke kanan kan tidak ada respon, bisa jadi permasalahan di termostatnya ini. Jadi kita nggak sekedar hanya tebak-tebakan ganti ini, ganti ini, ganti ini. Nggak gitu ya teman-teman. Kita pelajari sistemnya, kita pahami sehingga kita lebih mudah dalam perbaikan. Tidak main tebak-tebakan ya. Oke, itu untuk tips pertama apabila kompresor kalian tidak hidup. Saya harapkan kalian catat supaya menjadi referensi dan masukan untuk kalian. Oke, ini saya geser lagi. Kita kasih lagi tips. Misalnya, kalau misalnya tadi kayak saya bilang tidak ada listrik masuk, biasa sering terjadi permasalahan di termostatnya. Itu tips pertama. Tips yang kedua, andai kata kulkas kalian tidak dingin dengan kompresor gejalanya tidak hidup, kalian cok kulkasnya, baru mau kalian pegang pun boleh mesinnya, ataupun kalian sentuh pakai obeng pun terserah, bebas. Kalau misalnya kalian dengar hanya dengung aja, baru ada bunyi di overloadnya tuh cetek. Itu kenapa hal itu terjadi? Dia dengung itu dia melakukan proses start, tapi startnya itu terhalang karena adanya beban yang tinggi, ampernya tinggi. Jadi kalau kalian ada menggunakan tang ampere, biasa dia itu mau mencapai, ini kan normalnya 0,6, dia bisa tuh jadi 3, 4, atau 5. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini saya jelaskan ya. Kenapa ampere kompresor bisa naik? Itu sebabnya pertama, listrik drop. Dia dropnya di bawah 220 ya, misalnya 150 ataupun 100. Jadi pastikan dulu listrik kalian itu normal. Yang kedua, ada permasalahan di PTC. PTC-nya biasanya pecah. Sudah banyak saya buat video tutorialnya, bisa kalian cek aja nanti di memperbaiki kulkas yang tidak dingin. Yang ketiga, permasalahan di kompresornya. Nah, inilah yang menyebabkan ampere tinggi sehingga bunyi cetek pada kompresornya. Jadi kalau hal itu bermasalah, kalian pastikanlah ketiga ini. Tapi yang paling sering ini ya, ganti PTC-nya. Yang mana PTC tadi? PTC tadi ini yang ada kotak hitam nih, ganti aja nih, ya. Dia sebagai starting pada sebuah kompresor. Jadi kalau dia dalamnya bimetalnya itu pecah, jadi dia nggak bisa menstarting kompresornya ini supaya untuk hidup. Itu tips kedua, dengung dan bunyi tek, ganti PTC-nya. Oke, ini saya mau mati pula nih. Kalau misalnya yang kayak saya bilang tadi ya, kalau dia dengung bunyi tek, kalian ganti PTC-nya. Kalau misalnya dia nggak ada respon sama sekali, kalian cek termostat atau ini overloadnya pun mau juga ya. Jadi kalau misalnya listrik sama sekali nggak masuk, overload putus pun dia mau ya. Jadi tidak ada titik pengukuran di sini 220-nya. Nah, jadi kalau dia nggak ada respon, tadi kita balik kembali yang sebelumnya penjelasan tadi. Apabila ada respon, permasalahannya antara tiga ini. Kalau nggak ada respon sama sekali, bisa termostatnya, bisa overloadnya yang putus ya. Oke teman-teman, kita bahas lagi selanjutnya. Apabila kompresor tidak hidup, apalagi langkah yang akan dicek? Apabila kalian cok, ya kan, ternyata ampernya ini rendah teman-teman. Kalau ada alat kalian ini,
Misalnya dia ini kan 0,6 normalnya. Misalnya dia cuma 0,3. Baru kalian pegang bodinya nggak ada panas. Ini kan agak hangat nih saya pegang nih. Berarti sering indikasinya, tipsnya, kalau dia kurang, ini udah ketetapan ya teman-teman. Kalau misalnya dia kompresor untuk yang satu pintu dia 0,7, 0,6. Kalau udah 2 pintu mau dia 1,1 gitu. Udah ada ketetapan dari ampere mesinnya. Jadi kalian bisa cek dulu ampernya itu dari datasheet ya. Kalau misalnya ampernya ini rendah, sama juga seperti AC, berarti kulkas kalian tidak dingin, kompresornya hidup ya. Ini ceritanya kompresornya hidup tapi tidak dingin, ampernya rendah, itu berarti ada kebocoran. Kalau dia tidak dingin, ampernya tinggi, misalnya ini kan satu pintu 0,6, ternyata kalian ukur 1,0, tinggi kali. Sehingga mesin kompresor ini cepat mati, hidup 15 menit atau 20 menit udah mati. Itu kalau ampernya tinggi berarti ada permasalahan di kompresornya. Tapi kalau dia menggunakan kapasitor, coba dulu ganti kapasitornya. Jadi itu tips-tipsnya dari saya teman-teman. Apabila kalian mengalami permasalahan kulkas yang bermasalah tidak dingin. Sebenarnya cara menganalisanya seperti saya bilang tadi, dia cukup mudah. Apalagi masih di kulkas satu pintu. Next, kita akan membahas kulkas 2 pintu. Ataupun ada pertanyaan kalian seputaran permasalahan di kulkas, coba kalian chat di kolom komentar. Sehingga kita bisa berbagi, sharing. Dan saya harapkan apabila kalian ingin memperbaiki kulkas, terlebih dahulu kalian harus mempersiapkan material alat-alat kalian ya. Supaya dalam perbaikannya kalian mudah dan juga menganalisanya menjadi tepat. Karena kalau kita salah dalam menganalisa, maka permasalahan tidak akan cenderung ketemu. Oke teman-teman, semoga yang saya berikan ini kurang lebihnya bisa menjadi referensi kalian, bisa menjadikan masukan untuk kalian. Dan tambahan tipsnya, apabila di sini ya, ini saya hapus lagi. Saya harapkan kalian udah catat lagi. Nih ya, tips apabila kalian ingin mencairkan bunga es. Kan tadi di dalam tuh, ini dalam evaporator, evaporator. Kan ini beres nih teman-teman, banyak esnya. Ini ada pipa. Sering sekali terjadi, kalau kalian mau mencairkan esnya, jangan kalian gunakan benda tajam. Ini dapat mengakibatkan kerusakan pada pipa pendinginan. Kalian tipsnya kecilkan dari termostat yang saya bilang tadi yang ada nomor 1 sampai nomor 7. Kalian kecilkan ke nomor 1. Supaya mesinnya mati, sehingga esnya ini bisa cair, ataupun kalian cabut saja coknya. Atau kadang ada di termostat ini pencetan yang bisa kita pencet ke dalamnya, sehingga dia mencairkan secara otomatis. Jadi kita harus paham juga sistem kerja, cara penggunaan, sehingga kita menjadi teknisi yang paham akan produk yang akan kita perbaiki. Di sini saya bereksperimennya dari kulkas saya sendiri teman-teman. Jadi besar harapan saya kalian sudah support channel ini dengan like, comment, dan subscribe kalian. Kalian share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita bisa menjadi lebih paham, lebih mengerti. Ada pertanyaan, ingat, chat di kolom komentar. Kita bahas, kita uraikan, kita jabarkan. Oke? Dan satu lagi, kalau kalian memindahkan kulkas, jangan posisinya golek. Usahakan posisinya tegak, karena di kompresor ini ada oil ya. Apabila oil ini terangkat, ataupun oil ini bisa salah kita mengangkatnya, bisa menyebabkan dia tersumbat di pipa kapiler yang kecil tadi. Oilnya terangkat teman-teman. Jadi diusahakan mengangkat kulkas tuh tegak posisinya ya. Oke, itu aja. See you the next time video. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.